Jadi gengs, katanya kenapa hotel ini bisa sampai ditutup nggak boleh dimasukin lagi? Waktu itu ada turis asing yang masuk ke situ, tapi ini turis kagak keluar-keluar lagi gengs. Jadi bisa check in tapi nggak bisa check out. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Hotel Hantu. Ada yang bisa saya banting? Saya bantu. Geng, setelah teman cerita kemarin yang kita membahas tentang misteri sebuah hotel yang hotelnya tuh katanya angker banget, tapi pada kepo jadinya. Itu hotelnya hotel apa ya? Karena kan emang sengaja kita sensor. Nah, makanya di video kali ini kita bahas aja yuk tentang sebuah ada nih lagi hotel resort bintang 5 yang emang udah terkenal banget angkernya. Dan gak usah diem-diem repot-repot kita rahasiain lagi. Karena si resort hotel bintang 5 ini itu udah banyak sehantar diberitain di mana-mana mengenai cerita horornya. Saking angkernya, hotel ini disebut sebagai Ghost Palace alias Istana Hantu. Coba, ngeri nggak tuh? Soalnya gede banget. Kita aja misalkan disuruh masuk istana boneka tuh, kadang suka ketakutan, gemeter. Ngeliat boneka pada gerak-gerak sendiri kan, begitu kan? Nah ini lagi kita kalau disuruh masuk istana hantu, mohon maaf, assalamualaikum, mendingan putar balik. Tapi walaupun emang ini bangunannya kayak bener-bener terlihat resort mewah ya, sayangnya sampai sekarang itu nggak bisa diinepin juga gengs. Karena memang dari awal dibangun sampai detik ini pun, itu hotel belum pernah beroperasi menerima satu orang manusia. Jangankan mau nginep, kabarnya bangunan ini pun sekarang benar-benar dilarang untuk dikunjungi. Jadi bener nggak boleh dimasukin. Mau sekedar buat lihat foto-foto aja, yang kayak orang kan banyak yang kepo ya, itu nggak boleh karena katanya berbahaya. Ya takutnya juga kan kalian nggak mau nih bisa check in tapi kagak bisa check out, alias jadi tamu hotel itu selamanya. Ih, takut nggak tuh? Jadi hotel mewah yang misterius dan mistis ini tuh adalah Hotel Bedugul Bali gengs. Yang awalnya tuh sebenarnya nama aslinya adalah Hotel Pondok Indah Bedugul atau disingkatnya PI Bedugul. Ya ala-ala Pondok Indah yang di kawasan Jakarta. Dimana kan di situ isinya orang-orang sugih ya. Ya hotel ini juga bisa gede banget. Yang vibes-nya juga kalau orang nginep di situ pasti uang sugih. Lah biaya bangunnya juga berapa itu? Tapi kita ngomongin hotel-hotel dari tadi ya sama Bali. Jadi pengen traveling nggak sih? Nah buat kalian lagi ada rencana traveling. Soalnya kan minggu-minggu ini tuh minggu-minggu gajian tuh gue lihat-lihat. Nah jangan lupa beli semua kebutuhan traveling kalian di aplikasi Bukalapak. Soalnya di Bukalapak lagi ada promo bobol gercep semua jadi keren. Dengan potongan langsung sampai 1,5 juta. Nah, periodenya itu tuh berlangsung dari tanggal 21 sampai 30 Juni nanti, gengs. Jadi kalian bisa tuh beli outfit-outfit yang kece buat OOTD. Misalkan kalau kalian mau ke Bali kan outfitnya berarti harusnya nuansa-nuansa resort gitu. Nah, di Bukalapak lengkap banget. Kalian tinggal pilih-pilih aja udah. Tapi nggak cuma perkara fashion doang. Semua kebutuhan kalian ada di Bukalapak. Butuh koper misalkan? Ada. Butuh sunscreen gitu kan biar nggak kena panas matahari? Lihat aja langsung di kategori skincare. Atau masih tetap panas butuh kacamata hitam? Cari aja udah. Buat foto-foto nih, menunjang biar hasilnya estetik dan cakep. Berarti kan butuh kamera atau handphone baru. Nah, di Bukalapak gadgetnya juga lengkap. Karena memang semuanya ada di Bukalapak. Bahkan sampai kebutuhan hobi kalian, perlengkapan rumah tangga, otomotif, semuanya ada. Mumpung deh lagi ada promo tadi tuh, bobol gercep semua jadi keren. Yang ada potongan langsung sampai dengan 1,5 juta, biar kalau udah gajian nih, nggak langsung hilang gitu kayak duit goib. Mending dibelanjain aja. Di Bukalapak dengan barang-barang kebutuhan kalian yang emang misalkan udah pengen dari lama begitu ya. Nah kalau dibelanjainnya buat kayak gitu kan lebih berfaedah jatuhnya. Makanya langsung aja cek-cek semua barang yang lagi kalian butuhkan di Bukalapak. Yang biasa, lihat aja info-info selengkapnya di deskripsi bawah. Nah, Hotel PI Bedugul ini terletak di kawasan Banjar Adat Pekraman Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, gengs. Karena sakingnya tuh banyak viral cerita-cerita horor yang terjadi di dalam hotel tersebut. Di tahun 2019 kemarin sempat banyak orang deh yang sampai buat ngevlog tuh hingga program-program TV yang kayak mistis-mistis itu juga pada ngeliput, geng. Bahkan turis-turis yang sekedar kepo itu juga pada kesana pengen wisata goib aja udah. Namun sekarang kabarnya udah tertutup, tidak boleh dimasuki publik lagi. Cuman kan sebenarnya itu berarti hotel kosong ya? Emang apa sih yang membuat Hotel PI Bedugul ini begitu spesial kelihatannya? Soalnya kan interior atau furniturnya juga belum lengkap di dalam. Lah orang hotel terbengkalai? Nah yang pertama, udah pasti karena bentuk bangunannya kan udah jadi tuh. Nah dilihat-lihat super gede banget. Dengan luas aja tuh 5 hektar. Ya bener-bener kayak dilihatnya resort mewah. Dimana bangunannya terlihat emang udah berdiri kokoh dan megah. Kamarnya aja total ada 141 kamar, gengs. Lah kala itu berarti kos-kosannya Haji Kodir itu di pengkolan depan. Yang sombong banget mentang-mentang punya 20 pintu.
tahu kalau hotel itu dijadiin kos-kosan 141 kamar, taruh kelas sebulan sejuta gitu ya. Bisa kipas-kipas kita jadi mami kos ya, berarti sebulan 141 juta. Nah, karena saking gede dan mewahnya bangunan ini, pasti nih kalau orang lagi lewat di daerah situ, noleh ke tempat itu, apaan tuh ya, begitu kan? Bener-bener eye-catching, gengs. Gak mungkin lo kalau lewat situ kagak ngeliat ini tempat. Ya kecuali kalau mata lo kelilipan atau lagi balas chat ayang begitu. Ya udah dibutakan cinta mata lu. Apaan tuh? Nah, menurut cerita warga setempat, hotel ini tuh dibangun di tahun 90-an dan sebetulnya memang didesain gak cuman buat jadi tempat menginap aja, tapi juga sebagai taman rekreasi dan resort juga, gengs. Cuman akhirnya pembangunan ini tuh mangkrak di tahun 2002. Bisa terlihat kalau adanya banyak kolam renang yang lebih dari satu di dalamnya. Dari kolam renang yang umum yang paling gede, sampai ada kolam renang pribadi tuh di masing-masing private villa-nya. Nah, begitu masuk ke bangunan hotel ini aja, kita ini bakal disambut dengan 2 patung ular naga yang menghiasi tangga masuk di sebelah kanan dan sebelah kiri, yang menjadikan seolah-olah patung-patung itu semacam penjaga dari istana hantu ini. Ya, soalnya kan biasa ya kalau di cerita-cerita mistis tuh, istana hantu kalau nggak dijaga ular bentukannya sama macan putih begitu. Nah, waktu kita masuk lagi nih ke bagian lobi, itu kelihatannya luas dan lapang banget lobinya. Tapi walaupun hotel ini dari luar, itu kelihatannya semacam cuman bangunan kosong, perkara itu proyek yang mangkrak, ternyata di dalamnya masih ada, geng, sisa-sisa perabotan yang sengaja ditinggalin di situ. Misalnya aja ada dinding-dinding kaca yang masih terpasang lengkap, yang menambah tempatnya malah jadi serem ya menurut gue ya. Ini namanya bangunan kosong, banyak kaca-kaca begitu. Udah gitu ada lukisan dan guci-guci yang juga masih nemplok di sana. Seakan-akan ya udah dibiarin aja di situ, nggak ada yang berani ngambil. Struktur kamarnya pun sebenarnya udah lengkap. Jadi kayak ada bathtub, wastafel, pintu, tangga. Ya sebenarnya udah bisa-bisa aja, udah ready kalau misalkan ini hotel mau dibuka dan diinepin tamu, itu ya udah bisa aja. Cuma seperti yang tadi gue udah bilang di awal, dimana semenjak hotel ini udah berdiri, hingga detik ini, hotel tersebut belum pernah beroperasi dalam menerima 1 orang pun. Jadi nggak pernah ada tamu sama sekali. Ya ala-ala hotel di Korea Utara atau hotel Ryunggong yang waktu itu pernah kita bahas ya. Nah, karena nggak pernah beroperasi, nggak pernah dibuka, jadilah pasti itu hotelnya tidak terawat. Sampai-sampai bagian atap hotelnya itu banyak yang udah jebol dan bocor, gengs. Menurut beberapa orang yang dulu udah sempat kesana ya waktu masih bisa dibuka, katanya nih kalau kita masuk ke dalam, terutama ke bagian basementnya tuh yang di bawah, nuansanya bener-bener gelap karena nggak ada listrik kan. Dan yang cuman bisa terdengar itu cuman kayak langkah kaki kita sama tetesan air doang. Jadi kayak tap 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 tes tes. Ih, jangan jadi ngeri ya. Terus di area outdoornya, itu kolam renang umum yang gede banget itu udah dipenuhi sama semak belukar yang jadi kayak rawa-rawa begitu, gengs. Dimana membuat bangunan hotel tersebut jadi rindang dan lembab. Ya ngerti kan kalian? Kalau tempat-tempat lembab model begitu yang suka tuh siapa? Ya memang menurut penelusuran semacam orang-orang pintar yang bisa ngelihat ya, atau indigoers lah. Katanya di setiap kamar dan lorong-lorong yang ada di hotel tersebut masing-masing punya makhluk penunggu yang beda-beda bentukannya. Lah jadi beber ini jadi kayak semacam hotel hantu emang, gengs. Tamunya hantu semua tuh tiap kamar. Padahal ya, view yang ditawarkan dari kamarnya itu, cakep banget, bener-bener indah loh, gengs. Sayang banget maksudnya, ini hotel jadi berakhirnya kayak begitu, kosong doang. Soalnya kalau lokasi hotel dari PI Bedugul ini tanahnya berada di dataran tinggi, tepatnya 1100 meter di atas permukaan laut. Jadi dari kamar-kamar yang tinggi-tinggi itu, balkonnya langsung menghadap ke pepohonan di luar yang merupakan barisan perbukitan Bedugul yang kelihatannya eksotis banget, gengs. Udahlah ijo, asri, cuacanya adem, lengkap pakai ada kabut-kabut tipis gitu kalau pagi. Mantul banget itu mah. Gak kayak di pasar minggu nih, buka jendela, isinya orang jual ketoprak lewat berisik, tong-tong-tong-tong gitu kan. Tetangga motong keramik, motor lewat ngang-ngang, udah stres duluan kita. Nah, di belakang hotel ini pun juga terhampar pemandangan lembah yang cakep banget. Dijamin kalau hotel ini sebenarnya buka, pasti bakal penuh terus tuh, disukain sama tamu-tamu. Karena pastinya pemandangan-pemandangan seperti itu memang sudah ditargetkan ya dari awal pembangunannya buat memanjakan mata para tamunya. Ya sekarang tapi sebenarnya mungkin tamunya rame-rame aja. Cuma emang kagak kelihatan aja sama kita. Itu bentukannya gimana tamu-tamunya. Ya tapi mohon maaf, kagak pengen lihat gua kita sih bentukannya bagaimana itu tamunya. Terima kasih. Karena saking horornya, menurut orang-orang yang memang sering lewat di sekitar sana, kalau malam tuh, dari arah bangunan hotel tersebut, sering terdengar tuh suara-suara orang menjerit atau teriak-teriak gitu, gengs. Dan di waktu-waktu tertentu, sering juga kedengar kayak ada suara rame-rame hiruk-pikuk, yang seolah-olah hotel tersebut sedang beroperasi lagi kayak banyak tamu yang lagi party. Ya mungkin ini rada mirip sama cerita-cerita pasar goib atau kampung goib, yang kedengeran ini ada suara-suara berisiknya kayak ada aktivitas gitu kan. Cuman ini judulnya hotel goib, yang mana berarti hantu-hantunya di sini kelasnya lebih tajir. Lah mainannya mereka ke hotel, bukan yang ngejongkrok itu di pasar ya. Soalnya lagi nih, penampakan-penampakan hantu yang terlihat di hotel ini terlihatnya katanya emang lebih internasional, gengs. Kayak ada yang sering ngeliat nih, penampakan sosok hantu wanita bule yang sekilas dilihat kayak noni Belande, pakai gaun putih gitu.
rambutnya blond, tapi wajahnya rusak di bagian hidung sama matanya. Ada juga yang terkenal tuh, penampakan seorang gadis wanita cantik berwajah oriental, rambutnya sepundak, yang suka warawiri di sekitar hotel tersebut. Bahkan katanya si hantu perempuan oriental ini itu sering menggoda para pemuda-pemuda yang misalkan kebetulan lewat daerah situ dengan menampakkan wujud secara tiba-tiba di depan hotel, gengs. Ya berarti tapi nggak tahu nih hantunya niatnya genit apa mau nyelakain. Soalnya kan namanya orang lihat toto jebret begitu kaget ya, bisa-bisa nabrak. Sampai-sampai menurut warga sana, misalkan kalau kalian lewat tempat tersebut, mau naik mobil, naik motor, sebaiknya kalian membunyikan klakson dulu 1 kali, gengs. Sebagai tanda hormat aja, gitu. Minta izin buat lewat, permisi-permisi. Dan apabila kalian mau berhenti untuk masuk ke kawasan itu, konon katanya kita harus bawa buah tangan alias oleh-oleh, yang kalau dalam bahasa Bali itu disebutnya menghanturkan gagapan. Dimana gagapan ini itu bisa bentuknya rokok, permen, kopi, atau jajanan pasar. Ya semua hal ini kayak percaya nggak percaya. Abisnya emang banyak yang bilang, sewaktu mereka nih naruh gagapannya tadi, meleng sedikit, lihat ke sini lagi, kagak ada, itu udah hilang gagapannya. Nah, ada satu rumor lainnya lagi nih, gengs, yang beredar di masyarakat. Salah satu penyebab hotel ini menjadi angker adalah, dulu nih, ada seorang pekerja yang meninggal secara tiba-tiba sewaktu membangun hotel ini. Tapi ini versinya juga ada banyak. Ada yang bilang si pekerja ini emang kecapean, karena PI Bedugul ini kan gede banget gitu. Jadi dia kayak semacam lelah. Tapi ada juga yang bilang, kalau dia dijadikan semacam tumbal proyek. Cuma lagi-lagi kan itu hanya rumor-rumor dari segi mistisnya kenapa ini hotel udah cakep-cakep tapi kagak jadi buka. Yang pastinya itu rugi berapa miliar ya. Mungkin bisa sampai ratusan miliar kali itu. Lah kita aja nyari tanah sepetak gitu ya. Sekarang harganya udah MM-an, ya Allah jadi curhat. Nah tapi kalau alasan logisnya, katanya kan waktu itu memang ada peristiwa bom Bali 1 di tahun 2002. Nah, perizinan untuk hotel ini buat bisa beroperasi jadi sulit. Makanya jadi pending lama, sampai akhirnya mangkrak aja. Cuma yang menurut gue pribadi di Bali sendiri, itu banyak kok hotel-hotel baru yang buka-buka. Asal semua dokumennya lengkap, tanahnya nggak bermasalah, disetujui warga, ya harusnya emang bisa-bisa aja sih. Nah, rumor lainnya ada lagi nih. Karena katanya pemilik hotel itu diduga adalah salah satu anggota keluarga Old Money Indonesia lah, yang pada tahun 2002 kebetulan si pemiliknya ini itu terlibat kasus hukum yang membuat dirinya masuk penjara, gengs. Jadi hotel ini otomatis batal diresmikan. Ya pemiliknya aja masuk penjara. Tapi masalah mengenai pemiliknya ini pun masih simpang siur, gengs. Ada tadi yang bilang memang itu adalah anggota keluarga di Old Money Jakarta yang terkenal banget. Tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya pemiliknya adalah pengusaha kaya raya di Bali. Intinya nggak ada yang beritahu karena semisterius itu ceritanya. Tapi kalau misalkan pemiliknya bermasalah atau memang surat-surat tanahnya yang bermasalah sampai makanya nih hotel kagak bisa dibuka, kan seharusnya mungkin bisa dialih fungsikan atau dijual ke pihak lain buat diurus lagi dengan harga yang lebih murah gitu misalnya, biar kagak rugi-rugi amat kan. Nah kenapa cuma dibiarin begitu aja? Konon katanya tanah tempat ngebangun hotel ini tuh emang udah keramat, jadi percuma aja mau dibangun apapun, kemungkinannya akan tetap angker, gengs. Yang dari awal menurut berita itu warga setempat agak kurang setuju adanya pembangunan di tempat tersebut. Terus kenapa tuh tadi cerita-cerita di awal orang sebenarnya boleh masuk buat sekedar lihat-lihat, tapi kok sekarang aksesnya bener-bener ditutup, nggak boleh ada yang masuk lagi. Orang itu juga bangunan kosong, kan nggak ada apa-apanya, tapi kenapa segitunya dilarang? Nah memang sebelumnya, dari awal mangkrak sampai tahun 2019 akhir, hotel kosong ini kan banyak dikunjungi buat sekedar dilihat-lihat. Tapi ada sebuah insiden nih, yang menurut rumornya, beberapa turis asing waktu itu tuh masuk ke hotel ini buat sekedar kepo-kepoan aja. Tapi si turisnya ini kagak keluar-keluar lagi, gengs. Entah mereka terjebak di dimensi lain, atau emang misalkan keluarnya lewat jalur belakang, lewat jalur lain gitu, kagak ada yang ngeliat aja. Yang jelas penjaga di situ emang nggak ngeliat lagi nih si turis. Dari awal masuk terus nggak kelihatan lagi gitu. Ya kayak istilah yang tadi di awal, bisa check in kagak bisa check out. Cuma lagi-lagi itu semacam rumor-rumor mistisnya aja ya, gengs. Ya mungkin logikanya lagi, orang-orang sekarang udah nggak boleh masuk ke situ karena takut aja bangunannya misalkan ada yang roboh begitu ya. Karena kan udah lama nggak kerawat. Yang mana banyak struktur-struktur yang bisa membahayakan. So itu guys, sebuah hotel yang sampai dijuluki Istana Hantu karena dari awal pembangunannya hingga detik ini itu tidak pernah menerima satu orang manusia pun. Bener-bener persis kayak cerita Hotel Ryunggong di Korea Utara tuh. Yang kalau kalian belum nonton bisa nonton video ini, seru lah. Tapi menurut gue daripada pusing-pusing ya, mau wisata gitu ke alam gaib, sampai diem-diem gitu kan nyelinap-nyelinap masuk kawasan yang udah kagak boleh dibuka karena berbahaya, mendinglah wisata yang pasti-pasti aja. Toh masih banyak juga wisata alam yang cakep, yang indah, yang bisa didatangi di kawasan Bedugul. Ada Pura Alun Danau Beratan, ada Pura Tanah Abang, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan,
Yang semua itu, aduh, bagus-bagus banget. Nah, tapi dari beberapa sumber yang sudah gue baca, sempat tuh di tahun 2019 kemarin, sebenarnya ada wacana kalau Hotel PI Bedugul ini mau disulap menjadi hotel super mewah dengan anggaran sebesar 200 miliar rupiah. Coba, daripada terbengkalai begitu mungkin ya. Cuman ya kalau dilihat sampai sekarang keadaannya masih gitu-gitu aja. Mungkin masih wacana, gengs. Entah tertunda karena pandemi, atau nggak diizin nih sama para tamu goibnya yang udah kebetahan nginep di hotel itu kagak mau digusur. Tapi gimana menurut kalian? Ada yang pernah lewat? Atau dulu mungkin sempat mampir waktu bisa masuk? Komen-komen di bawah ya. Nah, tapi gue mau ingetin lagi nih ke kalian. Untuk selalu cek-cek aplikasi Bukalapak, karena selalu banyak promonya. Yang kali ini ada promo Bubble Gercep semua jadi keren. Dari tanggal 21 sampai 30 Juni. Dimana kalian bisa dapat potongan langsung. Sampai dengan 1,5 juta. Nah, semua kebutuhan kalian pasti ada deh di Bukalapak. Mulai dari fashion, otomotif, skincare, produk-produk FMCG, barang-barang hobi, semuanya lengkap. Kayak apa aja ada, bingung gua. Mana promo-promonya gila-gilaan, harganya jadi miring semua. Nah, buat kalian misalkan punya rencana pergi-pergi traveling, ini kesempatan deh buat beli barang-barang kebutuhan kalian selama liburan nanti tuh di Bukalapak aja udah. Biar liburan kalian makin seru dan makin kece pastinya. Makanya langsung aja ya, cek-cek aplikasi Bukalapak. Yang biasa, klik linknya ada di deskripsi di bawah. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan follow Instagram gue @HeroTaradefense. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.